Ini adalah dokumenter tentang semua yang telah punah. Di antaranya adalah Carolina parakeet, Lepidodendron, passenger pigeon, Cooksonia, dodo bird, Sigellaria, Anomalocaris, Ichthyosaurus. Apakah Anda melihat burung ini? Semoga Anda belum mengetahuinya, karena ini adalah Carolina parakeet. Parakeet Carolina Conuropsis carolinensis adalah satu-satunya spesies parakeet yang asli, berasal dari Amerika Serikat bagian timur. Binatang ini dulunya dapat ditemui di lembah Ohio sampai Teluk Meksiko dan tinggal di hutan tua sepanjang sungai. Parakeet ini adalah satu-satunya spesies yang digolongkan ke dalam genus Conuropsis. Binatang ini dijuluki Pusillanea, kepala kuning, atau Potpochi oleh penduduk Seminole dan Kelingki dalam bahasa Chickasaw, Snyder and Russell, 2002. Spesimen liar terakhir dibunuh di Okeechobee County di Florida, tahun 1904. Dan spesies terakhir yang ditangkarkan mati di kebun binatang Cincinnati tahun 1918. Binatang ini merupakan spesimen jantan, Incas, yang mati sama dengan tahun pasangannya, Lady Jane. Hal ini belum sampai tahun 1939. Bagaimanapun peristiwa ini menandai kepunahan parakeet Carolina. Apakah Anda melihat pohon ini? Semoga Anda belum mengetahuinya karena ini adalah Lepidodendron. Lepidodendron adalah genus tumbuhan primitif mirip pohon yang sudah punah, juga pohon kerak air berkerabat dengan Isoetes dan Lycopodiopsida. Mereka adalah bagian dari flora hutan batu bara. Terkadang, tumbuhan ini tingginya mencapai 50 meter, 60 kaki, dan biasanya diameter batangnya lebih dari 1 meter, 3,3 feet. Lepidodendron berkembang selama periode karbon, sekitar 359-20 minus 2,5 juta tahun yang lalu, dan ditemukan sampai Trias akhir, sekitar 205 juta tahun lalu sebelum punah. Apakah Anda melihat burung ini? Semoga Anda belum mengetahuinya, karena ini adalah passenger pigeon. Merpati penumpang, Ectopistes migratorius, adalah spesies merpati yang telah punah asal Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa terdapat 5 miliar merpati penumpang di Amerika Serikat ketika Eropa mengkolonisasi Amerika Utara. Mereka hidup pada kumpulan besar dan selama migrasi mereka dapat terlihat, membutuhkan beberapa hari untuk melewati dan membawa miliaran burung. Berkurangnya populasinya disebabkan oleh hilangnya habitat ketika orang Eropa mulai memasuki daerah dalam. Namun, akibat utama kepunahannya adalah ketika daging merpati dikomersialisasikan sebagai makanan murah untuk budak dan orang miskin pada abad ke-19, menyebabkan perburuan besar-besaran. Martha diketahui sebagai merpati penumpang terakhir di dunia yang mati pada tanggal 1 September 1914 di Cincinnati, Ohio. Apakah Anda melihat tumbuhan ini? Semoga Anda belum mengetahuinya, karena ini adalah Cooksonia. Cooksonia adalah kelompok tumbuhan darat primitif yang sudah punah, dikelompokkan sebagai genus, meskipun mungkin tidak monofiletik. Kemunculan Cooksonia terawal dari Silur Tengah, Epos Wenlock. Kelompok ini terus menjadi komponen penting flora sampai akhir Devon awal. Rentang waktu total 433 hingga 393 juta tahun yang lalu. Sementara fosil Cooksonia tersebar secara global, sebagian besar tipe spesimen berasal dari Inggris, tempat di mana Cooksonia pertama kali ditemukan pada tahun 1937. Cooksonia termasuk tumbuhan tertua yang diketahui memiliki batang dengan jaringan pembuluh, dan dengan demikian merupakan bentuk transisi antara lumut non-pembuluh yang primitif dan tumbuhan berpembuluh. Apakah Anda melihat burung ini?
Semoga Anda belum mengetahuinya karena ini adalah dodo bird. Dodo bird, Rufus cucullatus, adalah burung yang tak dapat terbang yang sudah punah. Burung ini pernah hidup di Pulau Mauritius yang terletak di Madagaskar, Samudra Hindia. Kerabat burung ini yang paling dekat adalah Rodrigues solitaire, yang juga sudah punah. Kerabat terdekat burung ini yang masih lestari adalah merpati Nicobar. Burung ini memiliki bulu yang berwarna keabu-abuan, pemakan buah-buahan, dan juga bersarang di tanah. Akan tetapi, burung dodo punah di antara pertengahan sampai akhir abad ke-17 akibat aktivitas yang dilakukan manusia. Karena kepunahannya, dodo sering dijadikan arketipe-arketipe. Apakah Anda melihat tanaman ini? Semoga Anda belum mengetahuinya, karena ini adalah Sigillaria. Sigillaria adalah genus tanaman likofit yang telah punah berspora dan yang dikenal sejak periode Karbon dan Permian. Tanaman ini berkerabat dengan Lepidodendron yang lebih terkenal dan lebih jauh lagi dengan quillwort modern. Genus ini diketahui dalam catatan fosil sejak periode Devon Tengah atau periode Karbon akhir, tetapi menyusut hingga punah pada periode Permian awal. Rentang usia dari 383, hingga 254, juta tahun yang lalu. Fosil ditemukan di Inggris Raya, Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, Korea, Tanzania, dan Zimbabwe. Sigillaria adalah tanaman seperti pohon yang tingginya mencapai 30 meter, 98 kaki, dan Lycopsida mampu mencapai tinggi hingga 50 meter, 160 kaki. Sigillaria, seperti banyak lycopods kuno, memiliki siklus hidup yang relatif pendek, tumbuh dengan cepat, dan mencapai kematangan dalam beberapa tahun. Apakah Anda melihat udang aneh ini? Semoga Anda belum mengetahuinya, karena ini adalah Anomalocaris. Anomalocaris, udang aneh, adalah arthropoda predator terbesar yang berenang dalam Laut Kambrium lebih dari 500 juta tahun yang lalu, lama sebelum dinosaurus muncul di bumi. Penamaan Anomalocaris diambil dari bahasa Yunani kuno, anmalos, aneh, tidak biasa, dan karis, udang. Anomalocaris semula diduga 3 binatang terpisah karena penelitian bagian-bagian tubuhnya dideskripsikan secara terpisah. Anomalocaris mendorong dirinya dalam air dengan serangkaian sirip di sisi-sisinya. Di sisi bawah terdapat mulut berbentuk lingkaran dengan gigi tersusun seperti cincin yang cukup tajam untuk menghancurkan hampir semua makhluk laut. Apakah Anda melihat ikan aneh ini? Semoga Anda belum mengetahuinya, karena ini adalah Ichthyosaurus. Ichthyosaurus dari Yunani, ichthys berarti ikan, dan sauros berarti kadal, adalah genus Ichthyosauria dari Trias akhir dan Jura awal, Rhytium sampai Pliensbachium, di Eropa, Belgia, Inggris, Jerman, Switzerland, dan Asia, Indonesia. Genus ini adalah salah satu genera Ichthyosauria yang terkenal, dan juga genus tipe dari ordo Ichthyosauria. Ichthyosaurus pernah menjadi fosil lengkap pertama yang ditemukan pada awal abad ke-19 oleh Mary Anning di Inggris. Nama Ichthyosaurus pertama kali digunakan oleh Charles Koenig pada tahun 1818. Jika Anda melihat salah satu dari makhluk tersebut, mungkin Anda telah memasuki dimensi waktu yang berbeda.